Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita semua bisa kembali bertemu di acara berlian berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa sampai kembali di bulan suci Ramadan ini, yaitu bertepatan di tahun 1442 Hijriah. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari wabah virus corona ini. Dan juga mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berlian semuanya, dalam acara Saman Kolbu kali ini akan diisi oleh dua pemateri sekaligus, yang dimana mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran dari materi yang disampaikan oleh para pemateri-pemateri nanti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi atau ceramah yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji ke Dat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkat karunia-Nya kita dapat bertemu di media virtual ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, pada tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umat akhir zaman. Tentu hadirin semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana sekarang telah memasuki hari ke-21. Tentunya tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Langit dan bumi sedih akan kepergian bulan Ramadan. Apalagi kita selaku umat muslim yang beragama Islam tentu akan rindu lagi akan bulan Ramadan. Maka dari itu, dengan sisa waktu yang sebentar lagi, kita selalu manfaatkan, kita selalu giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Nah, dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan tema 3 kunci untuk masuk surga. Setiap orang yang mengaku Islam, yang mengaku Muslim, tentunya dia ingin masuk surga. Kalau dia tanya, dia, apakah kamu ingin masuk surga? Dia menjawab, tentunya saya ingin masuk surga. Maka dari itu, kita harus selalu bergiat beribadah.
giat dalam hal apapun dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka dia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, kunci surga itu yaitu ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita semua. Kalau kita sudah merasa Allah sebagai Tuhan kita, tentu kita akan merasa takut. Kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan, maka kita harus menurutinya. Ketika Allah melarang, maka kita harus menjauhinya. Sebagaimana Allah berfirman, tetapi kamu tidak akan mampu melalui jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Quran surat Al-Insan ayat 30. Kunci surga yang kedua yaitu ridho terhadap Islam sebagai agama kita. Maka hal ini apabila kita seorang muslim akan selalu merasa bangga. Kita akan selalu merasa bangga akan kita sebagai orang muslim, sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan mendapatkan surga. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Dan kunci surga yang terakhir yaitu ridho kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Tentunya kalau kita sudah merasa ridho, kalau kita sudah merasa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka kita akan selalu menuruti, kita akan selalu mengidolakan Nabi Muhammad SAW dan meniru dalam semua aspek kehidupannya. Di mana Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan keridhaan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan juga orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Manakala kita kalau sudah mendapatkan ketiga kunci surga tersebut, kita akan mendapatkan buah manisnya keimanan kita. Seperti Rasulullah SAW bersabda, kelezatan iman akan dirasakan oleh orang-orang yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Maka baginya berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Tentunya kalau kita sudah mendapatkan ketiga kunci surga tersebut, kita akan selalu takut kepada Allah. Kita akan selalu percaya kepada agama Islam dan percaya kepada Rasul kita. Kita harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah. Karena tentunya kita semua ingin mendapatkan dan ingin mencicipi surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu mutlak dari saya. Diakhiri dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi tersebut. Dan insya Allah materi tersebut bernilai ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu kepada pemateri yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kita masih diberikan nikmat untuk berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambut 10 malam terakhir, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah ada di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan kali ini. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, jarak antara kita dengan 10 hari tersebut hanyalah selisih, hanyalah jeda, hanyalah batas dengan beberapa jam saja. Ini adalah grand finalnya Ramadan. Ini puncak-puncaknya Ramadan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung detik-detik terakhirnya. Apa yang dimaksud dengan detik-detik terakhir dari suatu amal ibadah? Yaitu amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik atau yang lebih rinci, bagaimana kita menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, lalu semangatnya menyerah, semangatnya luntur pada minggu ketiga di bulan Ramadan, hari ke-29, hari ke-30 bulan hari terakhir, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu. Ini adalah hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Abu Utsman di dalam penjelasannya berkata bahwa mereka, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan 30 hari, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Zulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Dari ketiga 10 hari itu tentu ada 10 hari bulan Ramadan, yang dimana para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase, yang sefase berisi 10 hari di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini, agar kita bisa memaksimalkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan ini. Yaitu tentunya yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang pertama ini yaitu memperbanyak istighfar di hari-hari
tentunya di bulan Ramadan, di jam-jam di bulan Ramadan, sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Saya yakin bahwa saudaraku sudah mengiringi setiap hari di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, tambah lagi istighfarnya, memperbanyak lagi istighfarnya, tentu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Mengapa hal demikian? Karena yang membuat kita terjatuh, yang membuat kita menyanyiakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas di hari-hari 10 terakhir ini, yaitu kita malas membaca Al-Quran di hari-hari terakhir, kita malas melakukan tarawih, kita malas melakukan qiyamul lail. Itu adalah salah satu bentuk kita menyia-nyiakan 10 hari di bulan terakhir di bulan Ramadan. Allah berfirman bahwa di surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin hasanatun mithlaha, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan mithlaha, yang artinya dan hukuman dari keburukan-keburukan yang semisalnya. Ini bahwa menunjukkan bahwa taubat kita jika bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka itu akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari selanjutnya, tentunya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sebelumnya di 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita tidak mempersiapkan terlebih dahulu sebelum datangnya bulan Ramadan bagaimana kita mengatur waktu kita, mengatur segala aktivitas kita untuk memprioritaskan, untuk mengutamakan waktu-waktu kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar. Memperbanyak istighfar di bulan Ramadan akan memutuskan rantai kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Karena kita tahu bersama yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita ngantuk ketika sholat tarawih ataupun sholat tahajud, lagi-lagi adalah dosa. Dengan memperbanyak istighfar, kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terputuslah keburukan kita, terputuslah kemaksiatan kita, dan kita bisa melanjutkan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak dan memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama ada memperbanyak membaca istighfar, yang kedua ini adalah bertawakal kepada Allah. Cara yang kedua saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan wujudkan hal tersebut. Karena di dalam surat At-Tolak ayat 3, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, maka Allah akan wujudkan keinginan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, di dalam sholat
kita hendaknya sisipkan membaca suatu kalimat yang dimana di dalam hadis Abu Daud dan Ahmad berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang dimana artinya, ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Karena doa ini menunjukkan bahwa kita berupaya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, khususnya di 10 hari terakhir ini. Kita ingin ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir adalah puncak dari ibadah kita di 20 hari sebelumnya. Maka minta pertolongan kepada Allah, wa husni ibadatik, agar aku memperbaiki amal ibadahku. La haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Terakhir, saudaraku, dari kultum saya kali ini bahwa mengingatkan kepada saya dan kepada pendengar semuanya untuk senantiasa beristighfar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di 10 hari terakhir ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah perkataan maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara Siraman Kolbu hari ini telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan ceramahnya. Yang mudah-mudahan materi ceramah yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi yang disampaikan tadi. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Ahmad Husani Albar selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.